pilihan kami itu memilih sabut kelapa. Yang pertama karena sabut kelapa itu jarang diolah menjadi produk yang mempunyai nilai jual yang tinggi, sehingga kami memulainya. Kemudian pilihan kami adalah pada fiber, kemudian dari fiber kami olah menjadi tali dan dari tali menjadi kuku mesh. Nah, itu permintaannya cukup banyak dan pasarnya juga sangat luas, baik di dalam negeri maupun sampai ke mancanegara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Nur Wahyudi atau biasa disebut Pak Yudi. Saya pemilik usaha di Coconut Center Indonesia, fokus di sentra inovasi kelapa, dan lokasi kami di daerah Pajangan, Bantul, tepatnya di Kayen, Sendang Sari, Pajangan, Bantul. Kami di Coconut Center Indonesia itu sudah sejak awal tahun 2000. Jadi usaha kami pertama dalam pengembangan virgin coconut oil. Tapi kami sebenarnya waktu itu sudah mulai mengolah buah kelapa, bagian-bagian buah kelapa secara keseluruhan. Dari sabut, kemudian batok, kemudian daging kelapa, bahkan sampai air kelapa. Dan kami adalah lembaga yang pertama kali mensosialisasikan VCO dan menjual VCO secara komersial di Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya tentu saja kami harus memilih pada suatu yang secara bisnis lebih bisa kami tangani, bisa lebih menguntungkan menurut hitungan kami, dan akhirnya kami lebih fokus sekarang pada 3 produk, yaitu virgin coconut oil, kemudian minyak goreng, dan pengolahan sabut kelapa. Nah, dalam hal ini dalam pengolahan sabut kelapa kita mengolah dari fiber, sudah jadi fiber itu menjadi tali, dan kemudian kita olah lagi menjadi kuku mesh. Nah, karena pilihan kami itu memilih sabut kelapa, yang pertama karena sabut kelapa itu jarang diolah menjadi produk yang mempunyai nilai jual yang tinggi, sehingga kami memulainya. Kemudian pilihan kami adalah pada fiber, kemudian dari fiber kami olah menjadi tali dan dari tali menjadi kuku mesh. Nah, itu permintaannya cukup banyak dan pasarnya juga sangat luas, baik di dalam negeri maupun sampai ke mancanegara. Jadi kami itu awalnya kami itu aktivis LSM, juga sekaligus kami awalnya itu punya usaha event organizer, selalu mengadakan atau event-event seperti lokakarya, seminar, tapi fokus pada manajemen pembangunan daerah. Sehingga waktu itu kami banyak berinteraksi dengan Pemda-Pemda di seluruh Indonesia. Kemudian awal tahun 2000 kami bertemu dengan seorang teman di Universitas Gadjah Mada, ya, Profesor Bambang almarhum. Nah, dari sana beliau memperkenalkan, ya sebenarnya perkenalan dengan beliau sudah lama karena memang beliau juga aktivis LSM sama dengan kami, dan waktu itu beliau memunculkan kembali ide tentang minyak kelapa yang sebenarnya beberapa tahun yang sebelumnya itu sudah pernah kami usahakan, tapi tidak berhasil waktu itu. Kemudian diperkenalkan lagi sama beliau dengan beliau bilang bahwa ada referensi tentang minyak kelapa yang bukan sekedar untuk minyak goreng, tapi di Amerika dia bilang ada sebuah buku yang dikarang oleh Profesor Bruce Feff itu, ya, menyatakan bahwa minyak kelapa itu ternyata bisa sebagai obat. Nah, kemudian kakak saya, yaitu Pak Imam Nur Hidayat almarhum juga, itu kemudian memberi ide ke Profesor Bambang, kalau memang itu ada referensinya sebagai obat, gimana kalau minyak itu kita ulangi lagi, kita mulai lagi usahanya, dan kita botoli saja. Nah, kita botoli saja sebagai obat. Tentu saja botolnya harus kecil-kecil. Nah, waktu itu saya ingat itu siang hari. Nah, siang hari waktu itu Pak Prof. Bambang juga bilang, kebetulan ini besok ada pameran, bisa nggak mendapatkan ini secara cepat? Jadi kami waktu itu sore harinya kami berusaha supaya dapat botol. Kebetulan ada teman itu yang bapak mertuanya itu kerja di pabrik botol di Semarang, yang dia berdomisilinya di Jogja. Kemudian kami mulai itu cari botol dan alhamdulillah dapat, dan stok minyak yang dimiliki oleh Prof. Bambang itu kemudian kami botoli waktu itu. Ya saya, Prof. Bambang, Pak Imam itu, ya. Itu kerja waktu itu, jadi membotoli itu. Kemudian kita cari percetakan yang cepat ininya supaya bisa buat label. Kebetulan adik saya itu, ya almarhum juga, adik Mahmud Yunus itu pintar desain, ya, sedikit bisa desain.
desain waktu itu. Kemudian langsung kita ini kan besok paginya tuh dibawa ke Jakarta. Ada waktu itu kalau nggak salah ada pameran di mana, di LIPI itu ya. Nah itulah awal sebenarnya dari usaha kami di bidang kelapa itu ya. Dan di antara yang mempelopori ini ada 3 orang, saya, Prof Bambang, Pak Imam ya. Ini yang 2 ini sudah almarhum, baru-baru saja. Jadi pertama waktu kami launching pertama kali itu ya, artinya menjual pertama kali itu cukup mendapat respon ya, tapi tidak begitu besar. Sampai akhirnya kami dengan keahlian kami sebagai event organizer, kami buat semacam lokakarya waktu itu tentang pengembangan kelapa terpadu berbasis masyarakat. Nah, kami punya jaringan-jaringan Pemda, kami undang seluruh Pemda seluruh Indonesia. Ya waktu itu kami undang dinas-dinas perindustrian, koperasi, dinas apalah perdagangan, kemudian pertanian, perkebunan itu ya. Nah, kami undang dan alhamdulillah waktu itu kami mengadakan lokakarya itu di Hotel Santika yang datang cukup banyak, rata-rata kepala dinas. Nah, dalam lokakarya itu kami juga ada pamerannya di situ, pameran tentang produk VCO itu ya. Nah setelah itu di sela-sela pameran itu ada juga orang yang hadir, yaitu pengusaha, saya lupa namanya, datang ke situ dan rupanya beliau itu pernah membeli produk itu waktu di Jakarta, membeli kemudian datang ke sana. Nah di situ beliau memberikan testimoni bahwa beliau punya sakit ambeien gitu ya. Ternyata setelah minum ini kok sembuh gitu. Nah sejak itu beliau bilang, Pak gimana Pak kalau ini kami beli semua produknya, Bapak tinggal produksi aja, merek dari Bapak semua saya menjual. Harganya waktu itu 10.000. Padahal semula itu kita jual 5.000 tuh Mak. Akhirnya beliau sepatah 10.000 semua produk diambil. Dan ternyata itu beliau itu menjual dengan harga yang lebih tinggi lagi, 25.000. Tetapi justru ketika dijual 25.000 itu laku gitu. Dan ya kita ya nggak masalah kan, dia ya rezeki beliau lah gitu ya. Kemudian ininya pemasarannya cukup bagus. Ya selain beliau juga ada agen-agen yang lain. Kemudian sampai waktu itu ribuan botol yang kami jual gitu ya. Nah, dari situ kita berkembang, kita punya percetakan. Kebetulan waktu itu kita punya percetakan sendiri. Setelah pertama kali ini kebetulan saya buat ini ya, buat ada percetakan sehingga memudahkan kami untuk buat label, buat kemasan segala macam. Nah, dan di situ setelah dari minyak itu cukup banyak, kemudian dari hasil lokakarya itu, yang Pemda-Pemda itu, kemudian kami diundang ke daerah-daerah untuk memberikan pelatihan. Nah, di situ ini orang bilang ada teman-teman ini apa nggak rugi? Ini kan hal yang baru, kenapa nggak dipatenkan aja gitu ya? Malah diajarkan. Itu secara kalau orang ekonomi nggak bisa kayak gitu ya kan? Tapi kami kan dasarnya kami orang LSM ya, jadi kami idealisme kami itu ya apa yang kami dapat ya harus disebarkan. Ya ternyata dengan membagi ilmu itu tidak membuat kami kemudian rugi atau apa, enggak, malah usaha kami semakin besar. Kami banyak diundang ke daerah-daerah mengajarkan, baik dari Pemda, perusahaan-perusahaan BUMN melalui program CSR-nya gitu ya. Nah dari situ kami berkembang. Ya pertama memang kami membiayai perkembangan itu ya dari usaha kami yang lokakarya itu. Nah dengan lokakarya itu kami juga punya cukup banyak uang gitu ya untuk membiayai. Kemudian dari situ kita membiayai dan semakin lama semakin besar. Kemudian kami kembangkan yang lain. Ada sabut kelapa. Yang pertama kami membuat tempat pengolahannya itu di Galur, di Kulon Progo. Dari situ kita mulai berkembang. Semua kami kerjakan waktu itu. Ada air kelapa, buat nata de coco, dan waktu itu dibantu oleh banyak mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus gitu ya. Magang kerjanya di sana. Terutama mahasiswa dari Fakultas MIPA Kimia waktu itu. Ada puluhan mahasiswa waktu itu ya. Dan mereka cukup membantu kami dalam mengembangkan produk itu. Dan kemudian kami mengembangkan peralatan-peralatan juga ya, peralatan-peralatan juga. Karena kami beberapa kali itu kecewa dengan bengkel-bengkel yang kerjasama dengan kami. Ternyata alatnya banyak yang nggak bisa dipakai. Ya mereka bengkel ya. Misalnya bisa bengkel membuat mesin fiber. Ya sudah mesin fiber aja gitu ya. Sabut dimasukkan mesin itu, digiling, keluarnya fiber. Tetapi ternyata fibernya itu tidak diterima pasar. Asal fiber aja mereka. Parut seperti itu. Mesin press, santan juga seperti itu. Asal-asalan semua. Akhirnya kami melakukan riset tentang itu. Kami juga lihat di beberapa ini di Malaysia, di Thailand tentang wah ini di Thailand ada yang bagus misalnya ini. Kami lihat, kami tiru. Kebetulan ada teman
teman-teman di Malaysia yang punya, yang kemudian membeli itu. Dan ilmu kami itu nggak cuma di sini tentang VCU itu, kami sebarkan di Malaysia, di Thailand. Bahkan yang membawa pertama kali VCU ke Malaysia itu kami, Coconut Center Indonesia. Bahkan kami membawa itu ke Thailand Selatan, kami mengajarkan di pesantren di sana, ya, ada teman di sana. Ya mungkin orang lupa siapa, ini nggak tahu mungkin ya, tapi bagi kami nggak masalah. Tapi artinya apa yang kami cita-citakan tentang membangun industri kelapa berbasis masyarakat tuh, ya alhamdulillah tercapai. Nah itu kira-kira perjalanannya semacam itu ya, sampai kami mengembangkan produk-produk itu. Tapi ini apa namanya, pada perjalanannya kami itu mengerjakan semua itu tidak mungkin. Oleh karena itu kita harus fokus ya. Fokus, saya itu harus fokus. Nah, makanya sekarang kami hanya fokus dari yang banyak produk itu ada kosmetik. Bahkan kami punya 36 jenis kosmetik itu yang sudah kami buat dari berbahan baku minyak VCU. Tapi akhirnya kami tinggalkan, kami fokus pada 3 produk yang tadi itu. VCU, minyak kelapa, dan sabut kelapa. Kalau kendala itu ya sering ya. Kita itu manusia itu kan pasti ada naik, ada turun, ada sedih, ada gembira itu ya. Ya seringlah kami nggak dibayar orang, ditipu orang gitu ya. Yaitu kisah-kisah sedih kami itu banyak sekali. Tapi kami tidak boleh putus asa. Agama mengajarkan seperti itu. Ya karena kami, filosofi kami, ya kalau kita jatuh, ya harus bangkit. Sering saya ibaratkan bahwa mungkin kita tidak bisa berjalan sampai sekarang itu kalau saja dulu waktu kita bayi, dalam perkembangan merangkak, jatuh, dan kita nggak merangkak lagi. Atau ketika kita belajar jalan, jatuh, kita nggak belajar lagi, dan seterusnya. Kita bisa jalan, bisa lari, karena kenapa? Karena kita bisa berdiri ketika kita jatuh, kita bangkit ketika kita jatuh. Dari filosofi itu kita terapkan dalam semua episode kehidupan kami, bahwa orang bangkit orang jatuh itu harus bangkit. Demikian juga dalam bisnis. Bisnis itu tidak ada yang linear itu ya. Pasti ada naik turunnya. Dan itu justru yang memperkuat kami. Saya yakin rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita lanjut jalan, berusaha, hasilnya nanti kita tawakal aja. Kalau pemasaran kami sebenarnya ini, saya pernah ekspor Korea gitu ya. Tapi kemudian ada satu hal berhenti di situ. Tapi sekarang kami tidak melakukan ekspor sendiri ya. Tetapi kami melalui pihak kedua ya, kedua yang menjualkan produk kami, kemudian kami menjual dengan harga pabrik di pabrik dengan cash and carry ya gitu. Kami tidak ingin ada problem-problem yang menyangkut pembayaran tidak lancar segala macam. Saya ingin ya di bidang kelapa ini kan, kelapa itu yang diolah di Indonesia itu masih kecil ya. Kami ingin mengolah kelapa supaya memberikan efek kemakmuran bagi masyarakat. Karena kelapa itu bagian-bagian kelapanya. Saya nggak berbicara tentang pohon segala macam ya. Nanti ngajari orang nebang pohon kelapa, saya nggak mau itu. Saya bicara tentang buah saja. Karena kalau butuh buah, kita akan menanam. Tapi kalau kita butuh pohon, kita akan menebang. Tapi saya ingin menanam, bukan menebang. Jadi kedepannya itu kelapa-kelapa itu tidak lagi dijual gelondongan kemana-mana. Kelapa-kelapa di pusat-pusat kelapa itu dijual dalam bentuk produk. Ketika saya ditanya, kira-kira harapan Pak Yudi apa untuk kelapa Indonesia ya? Saya jawab, saya ingin kelapa itu di pusat-pusat sentra-sentra kelapa itu keluar dari sana itu sudah dalam bentuk produk, bukan gelondongan, bukan bahan baku. Ya kalau untuk kita juga di sini juga seperti itu. Ini masih awal ya. Kalau kita bandingkan dengan India misalnya ya, saya beberapa kali diundang untuk lihat pameran di India, di Kerala itu. Saya lihat di situ, wah saya kaget. Ada ratusan produk dari sabut kelapa saja, ada ratusan produk. Saya ini baru seujung kukunya. Dan mesin-mesin saya ini sebagian besar dari India. Saya ingin kelak mesin-mesin itu dibuat di Indonesia. Kenapa harus India yang buat? Padahal mereka dari sisi keberadaan kelapanya bayarnya berapa? Sedikit sekali, mungkin 1/5 dari Indonesia itu ya. Tapi mereka lebih maju dalam ini. Nah, itu. Jadi saya ingin kelak ada produk-produk inovatif dari Indonesia, baik produk-produk dari bahan-bahan dari kelapanya maupun mesin-mesinnya. Itu harapan kami, kedepannya seperti itu. Kami di Coconut Center Indonesia itu ada semacam anak usaha ya. Induknya Coconut Center Indonesia, ada Repindo Training Center yang
Di situ kita menyediakan pelatihan-pelatihan baik tentang kelapa maupun yang lain. Tapi fokusnya untuk saat ini masih tentang kelapa. Nah, silahkan kalau yang mau ikut pelatihan, juga ada magang kerja, kemarin baru ada magang kerja dari Pemda, silahkan, dari CSR silahkan. Kemudian kalau ingin produk-produk minyak goreng yang sehat, kami produksi, ada VCO, dan kami sekarang sedang memproduksi banyak kukumis yang digunakan sebagai kukusit. Kukusit itu semacam atap pengganti plastik gitu. Ya, untuk atap biasanya di pinggir-pinggir pantai gitu ya. Sekarang permintaannya sedang tinggi. Nah, kalau membutuhkan kukumes, kukusit yang berhubungan dengan tali, temali, sabut kelapa, mesin-mesin produk kelapa, mesin minyak kelapa, dan mesin sabut kelapa, kami sediakan semua itu. Jadi, mari kita kelola kelapa Indonesia supaya memberikan efek kemakmuran bagi kita semua. Sebenarnya dalam usaha itu kita kiatnya itu, ya kalau menurut saya, kita istiqomah, konsisten dalam melakukan apapun. Tidak takut bersaing, tidak takut menebarkan ilmu, dan tentu saja kita harus yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Ya, tinggal kita berusaha keras, ya, lakukan apapun yang kita bisa lakukan, kemudian hasilnya tawakal saja. Itu kiat kami, Mas.